Selamat malam, saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise mulai dari halaman 391 sampai dengan 392. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence, Cham Rinpoche. Di sini ada kesan dari Venerable Geshe Tenzing Dakpa dari Vihara Olna Gazur. I knew Cham Rinpoche very well. He was interested in so many Buddhist things. His father and mother wanted him to be ordinary, to grow up, get educated in a normal school, marry, and have children. They thought it was a good life. Saya sangat mengenal Cham Rinpoche. Cham Rinpoche selalu tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan Buddha, tetapi ayah dan ibunya ingin Rinpoche menjadi anak biasa, tumbuh besar, dan juga menjalani pendidikan di sekolah biasa, menikah, dan mempunyai anak. Mereka pikir itu adalah kehidupan yang baik. But from the very beginning, he was different from the other boys. He was special and he was interested in looking for a teacher. Then he got the best teacher and received many teachings and practiced Buddhism. The main thing is that in his previous life, he was a holy man, and so in this current lifetime, no one can stop him from becoming one again. Jadi sejak awal, Rinpoche sangat berbeda dengan anak-anak yang lain, dan dia sangat spesial dan dia sangat tertarik untuk mencari seorang guru. Dan Rinpoche mendapatkan guru terbaik, menerima banyak ajaran, dan juga mempraktekkan ajaran Buddha. Dan yang paling utama adalah di kehidupan beliau yang lampau, Cham Rinpoche adalah seorang suci, jadi di kehidupan ini tidak ada yang bisa menghentikan Cham Rinpoche untuk menjadi orang suci lagi. Berikutnya adalah kesan dari Venerable Geshe Lobsang Gyatso dari Wihara Nitsan. His father lived nearby. His father did not like him praying and told him to stay home and get married. His father told me not to teach his son, but Rinpoche liked the Buddhas. He liked praying and meditating. He liked the monks. He loved Dharma. Ayahnya tinggal di sekitar sini, dan ayahnya tidak suka melihat Cham Rinpoche berdoa dan memintanya untuk tinggal di rumah dan menikah. Ayahnya juga mengatakan kepada saya agar tidak mengajar anaknya. Tetapi Rinpoche sangat menyukai Buddha, dan dia suka berdoa dan juga bermeditasi, dan dia juga menyukai para biksu. Dia menyukai Dharma. I remember he was a good boy with very strong good karmic seeds, very good, great karmic predisposition for the Dharma. Whenever someone gave him money, he would come in here and make offerings to the temple. Saya ingat Cham Rinpoche adalah seorang anak yang baik dan juga mempunyai bibit karma yang baik dan memiliki kecenderungan kuat terhadap Dharma. Ketika ada yang memberi Cham Rinpoche uang, dia selalu datang ke sini dan memberikan persembahan kepada wihara. Berikutnya adalah kesan dari Venerable Ani Tupten Chonyit dari Wihara Rashi Gempiling. Cham Tolku would come to my house sometimes, right down the street, to ask me questions and talk about Dharma. He was probably 6 at the time. He kept knocking on the door and coming here with Buddha pictures he had drawn and colored. He wanted to talk about how wonderful the Buddhas were. He especially loved visual Dharma and was always looking at admiring the Buddhas. He had very strong devotion, faith, and love. Mainly, he just had so much enthusiasm when he was very small and he wanted to share. Very nice small boys with very strong Dharma inclination, different from any kid actually. Cham Tolku atau Cham Rinpoche sering datang ke rumah saya yang kebetulan berdekatan dengan rumahnya, dan dia suka bertanya, mengajukan banyak pertanyaan kepada saya dan juga mendiskusikan mengenai Dharma. Mungkin pada saat itu dia baru berusia sekitar 6 tahun, tapi dia selalu mengetuk pintu saya dan datang ke sini dengan gambar Buddha yang dia gambar sendiri dan dia warnai sendiri. Dia ingin berbicara mengenai betapa indahnya dan agungnya para Buddha.
Khususnya, Cham Rinpoche sangat menyukai Dharma visual dan selalu mencari dan juga mengagumi para Buddha. Cham Rinpoche memiliki pengabdian yang besar dan juga keyakinan dan cinta kasih. Dan khususnya pada saat dia masih kecil, dia memiliki antusiasme yang sangat besar dan dia selalu ingin membagikan antusiasme ini. Dan dia adalah anak yang sangat baik dengan kecenderungan dharma yang sangat kuat dan sebenarnya dia sangat berbeda dengan anak-anak yang lain. He always wanted to become a monk, and I was not surprised at all when he became one. It was just a matter of time, when and where. He couldn't be stopped. That was what he was going to do. I was glad he made it finally. I was not surprised either when he became a Rinpoche. I thought it really made sense because it was so obvious he had a strong inclination for Dharma. I'm definitely sure it's a very strong karmic seed from his past life for such a small child to have such a strong interest in Dharma. So that's why I don't doubt he's a Rinpoche. Kensung Rinpoche Lobsang Tarchin was not surprised either. Dan Cham Rinpoche selalu ingin menjadi seorang biksu dan saya tidak terkejut ketika Cham Rinpoche benar-benar menjadi seorang biksu. Dan sebetulnya hanya masalah waktu dan dia tidak bisa dihentikan dan dia akan melakukannya. Dan saya sangat senang dan bersuka cita ketika Cham Rinpoche benar-benar menjadi biksu. Saya juga tidak terkejut ketika Cham Rinpoche diakui sebagai seorang Rinpoche karena hal ini benar-benar masuk akal. Dia selalu memiliki kecenderungan yang kuat terhadap Dharma dan saya yakin ini adalah karena bibit karma yang sangat kuat dari kehidupan beliau yang sebelumnya. Karena sebagai anak kecil, dia sangat tertarik terhadap Dharma. Jadi karenanya saya tidak ragu bahwa dia sebenarnya adalah seorang Rinpoche. Kensho Rinpoche Lobsang Tarchin juga tidak terkejut dengan hal ini. What I remember about Rinpoche is that with all the troubles he had, he never got him down. He was always happy, even when he talked about the horrible trials he had when running away. The main thing was always meeting Geshe Sultim Gelsen, meeting Kyabje Dzong Rinpoche, his plan to become ordained, and all the good things that happened. He had very, very great guru devotion for every guru of his. Dan apa yang saya ingat mengenai Cham Rinpoche adalah tidak peduli betapa besar masalah yang dihadapinya, dia tidak pernah putus asa dan dia selalu bahagia. Bahkan ketika menjalani berbagai cobaan yang berat, ketika sedang melarikan diri, hal yang paling utama yang selalu dia ingat adalah bertemu dengan Geshe Sultim Gelsen, bertemu dengan Kyabje Dzong Rinpoche, dan juga rencananya untuk menjadi seorang biksu. Dan semua hal baik yang terjadi. Dan Cham Rinpoche sangat memiliki pengabdian guru yang sangat besar kepada setiap gurunya. I think everything turned out well for Rinpoche. The suffering was worth it. He understands that he has to undergo all that. It was the best place to be to meet Kensho Rinpoche and this community. Another possibility is that holy beings do this to show other people that you can survive stuff like that. Dan saya rasa semuanya berakhir baik bagi Cham Rinpoche dan semua penderitaan yang dialami oleh Rinpoche memang benar-benar membawa pada hal yang baik dan dia juga mengerti bahwa dia harus menjalani semuanya dan ini adalah tempat yang terbaik untuk bisa bertemu dengan Kensho Rinpoche dan juga komunitas ini dan kemungkinan lain adalah makhluk suci seperti Cham Rinpoche melakukan ini untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu bisa selamat ya dengan berbagai hal buruk yang seperti yang dialaminya. I'm just amazed at such great accomplishments. It's probably from his prayers in former lives that he could be of such good use to people, accomplish so much,
have people listen to him and be of such good influence on people. Most of us just read and study, but we can't have an influence on the world. But for someone like Cham Tulku, he really got the teaching, and then now he can spread it out in action. It really has to be from not just one but many formal lives and prayer. Dan saya sangat kagum dengan hal-hal yang besar yang dicapai oleh Cham Rinpoche, dan mungkin ini semua adalah hasil dari doa beliau di kehidupan yang sebelumnya, dan dia bisa menggunakan dirinya untuk memberi manfaat bagi orang lain dan juga mencapai banyak hal dan banyak orang yang mendengarkan nasihatnya dan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap banyak orang. Kebanyakan dari kita hanya membaca dan juga belajar, tetapi kita tidak bisa mempengaruhi dunia. Bagi seseorang seperti Cham Tulku, dia mengerti ajarannya dan dia bisa menyebarkannya dalam tindakan, dan semua ini sudah pasti adalah hasil dari karya beliau pada kehidupan lampau dan juga doa-doanya. Ini adalah kesan dari Venerable Ani Thubten Chonyit. Ani Thubten Chonyit adalah orang yang membantu Cham Rinpoche ketika Rinpoche kesulitan keuangan di Ganden, dan dialah yang mensponsori Rinpoche dan mengirimkan 50 US dollar setiap bulannya agar Rinpoche bisa bertahan hidup. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 392 ini, saya akan akhiri recording hari ini dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.